sama adin nisan kami adil hadrat wasiati sholatan tumit biha min jismina min jismi wa qalbina min qalbihi wa ruhina min ruhi wa sirina min sirihi wa amilina min ilmihi wa amalina min amalihi wa khuluqina min khuluqihi wa niyatina min niyatihi wa witbatin min jadihi wa sumi qasri wa ta'udu barakatuhu wa al-auladi wa al-mali wa al-aswabi wa al-ali wa al-asri ya nur ya nur ya nur ij'alna nur bihaqqi nur Allahumma sholli sholatan yatajadad bi surruhu wa yatada'ufu bi huburuhu wa yasbiqu qalbina nuruhu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma sholli sholatan fil qulubi wa tawaiha wa afiyati abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma sholli sholatan naksur biha ma yastaqim min hali fi kulli waqtin wa hini wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma sholli sholatan sholatan tajru bil amal wal bulus wa ala alihi Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Polres tahu kan ya Kiai Hamid Pasuruan itu kan sepupu sama Mbah Seraji. Itu ketika beliau terkenal banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk. Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah, yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang mau Mulamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi sudah tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asy'adili, dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang, coba wedok ini lanang, bukan lanang. Kalau wong itu kan auratnya semua tubuh ya. Pas Abdul Hasan Asy'adili liwat itu dia ingkar, dia ulama kok katoan cekar atau sholat sunat. Hasan Asy'adili yang jadi torikoh sama Asy'adiliyah itu juga pernah wali anyaran, janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antara langit dan bumi. Kok orang tadi sing katoan cekak itu kok orang tadi. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torikoh kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal-nakal, supaya mereka untuk rahmat mergo ini. Karena dia mantap para pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwahi napa? Ilallah. Sebab barokah niku dia dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu belas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nanti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mana ora salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni wali. Dijak salat fardhu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat. Tapi paling abdul kan 4 khusus dhuwur nggih. Kaya apa? Jadi dia nunjukno nek Islam mau salat fardhu faqat, ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawassul teng Marakib Syabdul Qadir apa? Jilani ya Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asy'adili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu kan. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok. Awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora referensine, tapi kula nanti diceritain. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik, sing mau kula roh kitabnya. Nah niki jadi cerita. Tapi kula percaya, karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas orang sing batu di dekne apa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul mabuk-mabuk di warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain enggak ada ya keriting mbek itu semuanya orangnya itu tok, ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awur wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya. Padahal tidak ngomong apa ya, memang ya betul memang teman kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenan maksudnya, Bro. Ku ape tak tobatno sing separuh ning masjid saking nyabariku ngancani. Sing separuh tugasem engko. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa umur santri kon nobatno preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid sing separuh tugasem. Mergo sing separuh tak tobatno saiki ning masjid senengane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono ndekne wali tenan. Mau ngetok waline ndekne. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Wah, Abu Yazid ngetok waline. Umatem kon delok ra iku, nek ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhirnya, hei umatku, hada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau akhirnya berteman apa di surga. Jadi milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah, menurut saya, cerita ini penting supaya Anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya berkusnudon mbek wong ada potensi. Kelompok wali namanya Mulamatiyah, wonten sing maos Malamatiyah.
Niku senengane kancanan wong awam-awam. Niku awalan Imam Sa'roni dadi wali, sing gadah kitab Al-Minanul Kubra. Niku pernah ingkar sama mereka karena kancanan wong awam-awam teng dalan-dalan. Pas ingkar, kalian kelompok Malamatiyah napa Mulamatiyah. Biasanya adat ke Jawa maca Mulamatiyah. Wangsul kepanggih niku wali niku jalisun benas sama iwal ardi. Terus Imam Sa'roni digojlok. Kowe ora tau didik nyalahno wae. Awal hasil dari Imam Sa'roni ikrar bahwa kata wali-wali niku ngancani tiang awam bin Allah iku al-madhkur fi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. Kersane Allah disebut. Terus niki penting mergi selama ini nggih pikiran-pikiran sing didhawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang kadang itu unik. Nggih cerita mawon terus riyen wali iku nggih guyon, gojlok-gojlokan nggih biasa. Mergi pangeran niku kados cerita. Kula gadah kitab kata. Nggih kata wali sing ambek pangeran niku koyo kancane nggih kata. Wong pancen tiang kata. Terus riyen Nabi Musa nyuwun udan, niku mboten udan-udan. Barang mboten udan-udan Nabi Musa akhirnya tanggal. Ya Allah saya ini sudah istisqa kok mboten mandi seputih. Fihim namam jare Allah. Ning kono ana wong tukang rasani. Terus pangeran Nabi Musa ngendikan, "Gampil to Gusti, yang rasani siapa kula usire." Jangan nyebut saja namanya siapa nanti saya usir. Jawab pangeran lucu. Aku ngaramno ngrasani. Nah aku nyebut berarti aku ngrasani. Akhirnya berarti mboten jenengan sebut. Ya ora ngrasani kok haram. Akhirnya mboten disebut terus ngene wae ngene, ora usah penting sing ngrasani sapa ora penting. Kowe metuki kawulaku jenenge Barah. Wong iku ireng. Hasil singkat cerita wonten Abdun Aswad ireng. Ketemu binurillah ngertos nek Nabi Musa ngertos nek wali wa demene Barah. Niku pertama kowe kon ndonga supaya udan. Niku ndonga pertama niku ngeten barang. Ya Allah jenengan wedi tak kentekan udan sampai ra gelem ngekeki udan. Wedi stoke jenengan entekno. Faham Musa ayat isahu. Nabi Musa badhe jotos. Terus jawab pangeranku, "Oh coba jotos. Innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat." Aku seneng gaya ndonga modele bareng seneng. Terus niki ya ono sing model ra formal ngoten. Lah nek jenengan mempertimbangkan mereka maksiat teng jenengan terus boten jenengan sukani udan. Maksiat mereka itu gak ngefek teng jenengan al-ghuril mutlak. Wong boten ngefek kok jenengan pertimbangno. Terus pokoke kedikan sing walhasil akhire dikai udan. Terus niki kula cerita terus wali sing nunggoni tanah Jawa niku kathah. Wonten sing kados adatun nas. Mergi kuwatir Allah iku mboten mazkur teng kelompok tertentu. Saya ulang lagi, wedi nek Allah mboten mazkur teng kelompok tertentu. Para spiritualis muslim atau sufi yang disebut malamatiyah. Apa itu? Jadi mereka sengaja menutupi kebaikannya agar tidak membuat dia sombong atau pengen dipuji manusia. Ya. Jadi mereka cosplay sebagai orang yang seolah-olah tidak baik. Cosplay lagi? Iya, cosplay itu seolah-olah gak baik. Biar gak mengganggu kebaikan yang dia lakukan agar tetap tulus. Tapi kalau lo udah struggle bisa melakukan kebaikan dengan tulus, sebaiknya lo pertontonkan agar menjadi nilai dakwah kepada orang lain. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu ada wali namanya wali sufi, karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa dia malamatiyah? Adanya dia itu nguji kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Nah, suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Zubat. Apa ciri-ciri wal malamatiyah? Semakin dia tinggi makom kualiannya, semakin dihujat oleh orang. Dituduh penyihir lah, dituduh nasabnya tidak benar lah, dituduh halu lah, dituduh anti syariat lah, dituduh macam-macam. Kalau tidak ada tuduhan, bukan malamatiyah. Jadi selama masih ada yang mencaci maki, bahkan mungkin di antara antum ini ada yang mencaci makinya, berarti sahihlah ungkapan wali malamatiyah. Maka saya tidak marah kalau saya menyebut wali malamatiyah masih ada, tapi itu tidak banyak. Kita sebutkan dulu ada namanya Qudaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir, guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Malamatiyah ini ada satu thariqat di Turki namanya Malamatiyah, tapi bukan itu. Malamatiyah ini orang yang diberikan asrar dan ma'rifat mutlak. Itu mutlak. Maka Malamatiyah ini karena dia punya asrar di mana? Di bagian paling dalam kolbu tadi, ruh. Dia harus menjaganya. Karena ini permata harus dijaga benar. Coba lihat sekarang, sejak kejadian ada toko emas di Ciputat, tahun kapan itu dibobol orang pas Jumatan, masih ingat? Sekarang semua toko emas di Ciputat itu pakai, ya udah kayak penjara Pak. Begitu orang jaga emas, apalagi jaga emas-emas. Ini Malamatiyah jaga rahasia langit dan bumi, bahkan rahasia aras, bahkan rahasia sebelum aras dicipta, bahkan rahasia setelah alam ini ada. Itu dia nyimpen semua di kolbunya, orang Malamatiyah. Maka Malamatiyah ini bukan orang gila, dia orang waras. Tapi kalau ahwal rohaninya datang, dia perlu menyembunyikannya. Kalau enggak, dia nanti jadi majzub. Maka Malamatiyah ini
orang yang paling pintar bersembunyi dalam rupa yang banyak. Beda dengan munafik. Munafik menyembunyikan kebusukan. Kalau ini menyembunyikan keindahan, keharuman. Tapi kalau wali Allah, kekasih Allah, dia bisa mencium bau itu. Walaupun ditutup dengan penampilan, dengan maksiat yang luar biasa, dia bisa mencium bau itu. Ini yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak terkecoh oleh joroknya Qutaib Alban. Qutaib Alban itu nguji para qadhi, para imam. Mohon maaf Pak ya, pipis berdiri depan masjid tanpa ditutup, tanpa istinja. Lalu dia teriak-teriak depan masjid. Orang lagi sholat dia berisik. Ngecek, itu imam yang hafiz Quran, dia ingat Allah lagi sholat atau dia kesel sama saya. Allah Akbar, lagi kesel sama orang. Awas loh, kalau selesai Assalamualaikum, gue gampar loh. Jadi dia dalam sholatnya menyimpan kebencian dan dendam. Dan dia sudah merencanakan makar dalam sholat. Banyak orang begitu, ya. Orang kayak gitu, sholatnya merasa sok diterima, ya salam. Habis itu dengan sholat yang kacau itu dia berani bentak orang. Kau ganggu sholat saya. Bukan sholatmu yang terganggu, hatimu yang banyak gangguan. Ini contoh, kita kalau di bus trans, atau di MRT, atau di pesawat, asyik main handphone, orang mau berisik di samping gimana? Enggak ngaruh, karena mainannya ada dan dia tahu cara memainkan mainannya. Maka saya sarankan antum, kenali smart kolbunya, biar pencet-pencetnya tahu, biar nge-game-nya asik. Orang mau bom kiri kanan, dia masih asik pakai game kolbu. Mau orang kiri kanan berisik, dia nggak ada gangguan, karena kolbunya sudah smart. Ya, itulah kolbu sufi, kolbu majzub, kolbu malamatiyah. Jalur saya jalur sufi Pak, tapi saya belum jadi sufi. Saya lagi belajar jadi sufi. Sufi kok kayak saya kan nggak pas ya. Kalau majzub, saya nggak masuk ya. Tapi ketemu dengan mereka. Malamatiyah, saya pun sedang belajar kecil-kecilan tentang mereka dan ilmu mereka. Ya. Dan mereka ini nggak banyak. Di alam semesta paling cuma 40 orang. Dikit. Ya, 40 orang paling. Kalau majzub sama nggak banyak juga. Meninggal Abah Syekhon saya nggak tahu lagi ntar. Antum mau? Kita usulkan. Baik. Yang kedua tadi apa? Tanya. Terjawab semua ya? Yang diikuti sufi. Malamatiyah itu kalau dia lagi buka tirainya jadi sufi. Gitu. Jadi Malamatiyah ini dia bisa berbaju majzub, bisa berbaju sufi, bisa berbaju semua thariqah dia. Nanti antum kaget-kaget aja nggak pernah nyantri tapi ngomongnya lebih cerdas dari kiai yang nyantri 30 tahun. Ada orang nyantri 30 tahun? Nggak ada, anehnya nggak nyampe. Orang cuma di pesantren 15 tahun. Saya nggak ngerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Sampai Allah kasih hadiah pandemi. Maka saya mulai belajar kepada orang-orang Malamatiyah. Oh ribet Pak awal ketemu ya. Kita ini kan orang syariat. Ngaji hadis 11 tahun. Jadi membaca tuh hadis mana nih, dia pakai hadis mana nih. Begitu terus. Jadi saya kalau screening orang pakai hadis. Wah ini bukan ahli hadis nih, ahli hadas nih. Sekali ketemu orang Malamatiyah, Masya Allah, saya malu kepada Allah. Dia nanya, oh kamu ya orang yang hafal 4.000 hadis itu? Dia ngomong gitu, ini kan muji. Ini orang nggak pernah ngomong selama itu dengan orang-orang sekitar. Kok giliran sama saya, dia mau ngomong. Ternyata Allah kirim dia untuk membersihkan kesombongan saya belajar hadis. Pertanyaannya gitu, kita kan senang Pak dipuji gitu. Kamu ya yang hafal hadis itu. Kayaknya pengen mau bilang iya. Tahu-tahu batin saya bilang, hati-hati, kamu dijebak. Kamu lagi diuji. Akhirnya saya jawab, oh enggak kok. Sok-sok suci ya, sok tawadu. Paling cuma berapa Ki gitu. Bang, bos, saya manggil dia, saya lupa. Saya manggil dia apa ya. Orangnya jarang ketemu. Rambutnya dikuncir kayak celananya pendek Pak. Lebih tinggi dari isbal. Ketutup sedikit lah bagian lutut itu. Ngomongnya langsung nyodok ke dalam jantung saya. Dia kasih pertanyaan lagi. Oh kamu itu yang dokter pinter. Salah. Saya bilang ya saya dokter terbaik. Wadah, kenapa? Disertasi saya dicetak. Ya, karena habis sudah kalau ya. Tapi kita hantam lagi. Jadi batin ini ternyata bisa dialog dengan batin. Malam itu cuma ngomong dengan beliau 15 menit sampai 20 menit. Tapi itu membersihkan hijab 15 tahun. Hijab merasa pakar hadis. Cuma 15 menit dibersihkan untuk masalah yang sudah terkubur 15 tahun. Oh, yang ketemu saya sebelum saya ketemu dia pasti bilang Ar-Razi itu sombong. Betul Pak, saya merasakan kesombongan itu. Waduh, saya nggak bisa cerita, saya bersyukur ketemu orang begitu. Jadi jangan-jangan orang yang muji kita itu sedang ya Allah membersihkan atau menjeblosin sekalian. Jadi ujian itu dua aja, kamu lolos, kamu tidak lolos. Tapi tenang, kalau nggak lolos sekali kan bisa maju lagi. Rahmat Allah kan luas.
Jadi nggak usah khawatir Pak ya, syafaat antum. Malamatiyah itu orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya, tapi tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Ibadahnya nggak kelihatan sama kita. Maka orang sholat dia nggak kelihatan sholat, nunjukin nggak kelihatan sholat. Orang kayak gini itu semakin Allah memandang kolbunya, semakin dia ingin menunjukkan keanehan depan orang, biar nggak ketahuan kalau dia ini dekat kepada Allah. Jadi mereka ini bersembunyi dalam terang. Bahkan mungkin jarang ketemu di masjid Pak. Kadang ada masjid, ada kafe, dia di kafe. Maka Malamatiyah ini ujian-ujian antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau tanya, bunuh orang benar apa salah? Bunuh orang salah. Nabi Khidir tahu Nabi Musa ini ujiannya ujian hukum syariat. Nabi Musa kalau melihat ada orang melanggar syariat itu langsung darahnya naik, karena beliau simbol nahi mungkar. Nabi Musa itu bukan karena pengen disebut ahli nahi mungkar, tapi karena beliau emang seorang Rasulullah, emang haknya. Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih, gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak, itu ujian kita semua tuh. Setan langsung bisikin tuh, yang suci tuh ente, yang ikhlas ente, sampai ente munafik. Kenapa? Dia pakai hadis. Jadi setan ini hafal hadis. Kenapa? Kita belum lahir dia sudah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Asqalus shalah alal munafiqin. Salat paling berat bagi orang munafik adalah 2, Isya dan. Jadi bapak ini punya tetangga nggak sholat Isya, aduh berat. Nanti setannya masuk Pak. Jangan kira saya ini selamat tiap hari saya menghadapi itu Pak. Tetangga kita ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat Isya di masjid, tapi dia sholat nggak di rumah. Sholat di rumah, masa nggak sholat di rumah? Mungkin karena corona dia nggak datang ke masjid, kan bisa begitu. Atau mungkin dia punya mazhab. Imam Ghazali ini punya satu mazhab yang beda sama yang lain. Bagi beliau, orang yang hatinya berpenyakit berat dianjurkan dia berkhalwat. Maka di saat-saat dia berlatih ini boleh ditinggalin sholat jamaah, kecuali Jumat. Tapi nggak boleh tiap sepanjang masa, nggak boleh. Cuma di hari-hari khalwat. Tapi pandangan ini ditolak oleh para imam kita. Imam Barkawi, ya, imam pensyarah kitab Ihya Ulumuddin menolak itu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali kan ngerti dirinya sendiri. Ya. Beliau itu riaknya karena posisi. Dulu beliau kan profesor, gelarnya Hujatul Islam. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah gelarnya, wah ini semakin tinggi, semakin kuat pengaruh riaknya. Dan Imam Ghazali orang yang mengalami, mengidap penyakit itu semua di waktu beliau terkenal. Maka beliau menghilang 10 tahun, diajarkan Asmaul Husna oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi, dan berzikir dengan itu. 4 tahun sebelum wafatnya beliau balik ke Baghdad, lalu pindah ke kampungnya dan bikin surau atau zawiyah pesantren kecil. Di situ beliau mengajarkan qalbu. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu agama yang zahir plus batin. Tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Malamatiyah ini sadar, tapi gayanya gaya kayak orang pemaksiat, kayak orang awam, kayak ya begitulah, kayak preman. Ya, hobinya seperti orang-orang biasa, nggak bisa kita cek. Antum diuji kalau ketemu Malamatiyah, melihat kolbu atau melihat penampilan. Ini banyak nih ahli zikir di Indonesia, bahkan ahli thariqat, cuma karena si wali Malamatiyah ini ngerokok, dia kemudian nggak yakin, masa wali ngerokok? Loh, emang cuma dengan rokok batal kewalian? Rokok bab fikih, kewalian bab marifat, beda. Jangan dicampur-campurin, ya. Pakai serban, nggak pakai serban, ya. Pakai kopiah hitam. Sufi masa pakai kopiah hitam? Loh, apa hubungannya sufi sama kopiah? Ya, tidak ada pakaian khusus untuk sufi. Ada sufi yang berserban, ada yang berkopiah, ada yang nggak berkopiah. Kalau Malamatiyah nggak ketahuan dia kapan pakai kopiah. Orang belajar tarekat belum tentu wali, mursyid bahkan belum tentu wali. Ciri-cirinya kalau masih berebut kemursidan bukan wali itu. Kita minta ampun kepada Allah kalau ada perasaan-perasaan di dalam diri ini, merasa lebih, merasa diri kita ada sesuatu, ya. Kita minta ampun, semoga Allah memberi cahaya dalam diri kita, cahaya tawadhu.